Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama kami di channel PPH Sumut. Masya Allah. Alhamdulillah, hari ini kita akan bincang-bincang motivasi nih bersama abang-abang dari pembinaan Pusat Pelatihan Al-Quran dan Hadis Sumatera Utara. Nah, pada penasaran kan? Nah, oke, langsung saja kita kenalan yuk. Nah, dari abang yang pakai baju coklat siapa nih namanya? Nama saya Aldi. Saya Fitrah Jiko Amsari. Saya Hanif Dawama. Kalau boleh tahu nih dari abang-abang sekalian semua, berapa nih kira-kira umurnya, usianya nih saat sekarang ini? Kalau umur saya 15 tahun. Saya juga masih 15 tahun. Kalau saya sih 16. Paling Masya tua ya Allah, bang ya, masih Masya Allah. muda-muda banget Abang ya. dah kita ini. Nah, jadi kalau boleh tahu nih saat ini nih abang-abang nih duduk di tingkatan sekolah apa nih? Kelas berapa gitu sekarang? Kelas berapa atau kuliah? Kalau saya masih di kelas 10. Saya juga masih kelas 10. Kalau saya sih sama kelas 10. Tapi umurnya lebih tua ya bang. Dari pendidikan yang diduduki nih, cita-cita buat masa depan abang-abang sekalian nih apa nih? Buat masa depannya? Kalau cita-cita saya ingin menjadi orang yang lebih berguna bagi bangsa ini. Bermanfaat untuk orang lain lah ya. Kalau saya sendiri intinya menjadi bisa dibilang menjadi orang yang bermanfaat bagi orang, sama tadi kan khairun nas anfa'um linnas, sebaik orang adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kalau Bang Hanif? Belum dapat pedoman sih. Belum dapat cita-cita jadi. Masih diambang-ambang ya, Ya masih Bang? diambang-ambang gitulah, masih main-main. Nah, jadi kalau kita tadi ngomongin cita-cita nih, ada nggak sih hubungan hobi kalian tuh sama cita-cita kalian? Nah, kira-kira sih apa nih hobi abang nih? Kalau hobi saya banyak, main alat musik, olahraga, baru dibaca Quran gitu. Masya Allah banget, Allah. udah ganteng. Kayak aktif, multi talent soleh gitu ya. lagi ya kan? Kalau saya sendiri hobinya apa ya? Membaca, bisa ya membaca lah, pokoknya melakukan suatu hal-hal baru yang bisa menambah pengetahuan saya. Yang produktif lah ya. Menambah motivasi Oke. juga. Kalau saya sih ya sama juga, tapi lebih Ikut aja ya bang, ekor ya. tapi lebih ke sering main game gitu. Main Saya game. sih yes gitu ya. Sering Oke, main lanjut, game pernah. lanjut. Tiap hari juga main game pernah juga gitulah. Makanan sehari-hari ya game itu ya. Jelas. Abang-abang sekalian nih pernah ngikuti lomba apa aja nih? Pernah ngikuti lomba kayak MTQ cabang apa, di mana gitu? Boleh kita kasih tahu? Kalau saya ngikuti MTQ itu udah banyak ya, ada juga nggak inget. Tapi terakhir tuh kemarin di MTQ Kabupaten. Terus yang menurut saya paling bergengsi itu yang di provinsi kemarin di Tebing Tinggi. Masya Di tebing tinggi ya, Masya Allah. Kalau abang sebelah ini? Kalau saya sendiri sama kan, masih orang baru juga di MTQ ini bidang syarhil. Ya itu tadi kan baru ikut MTQ Kabupaten juga. Masih ingin yang lebih lah untuk kedepannya. Siap. Kalau Bang saya Hanif? sih ya juga sama Sama. Bang Ikut Iko. aja. Kok nggak sama aja Bang, ikut aja lah, Oke, ikut. Saya sih oke. Ekor aja bang. Ekor aja terus. Nah, selama lomba nih, kira-kira dapat juara atau prestasi nggak sih selama lomba itu? Boleh nggak kita tolong ceritakan? Kalau juara yang kemarin itu yang di kabupaten tuh dapat juara alhamdulillah harapan 1. Tahun berapa itu bang? Yang di yang kemarin provinsi? enggak, yang di cabang kabupaten. apa ya? Kabupaten ya? Iya. Cabang apa itu bang? Cabang tilawah remaja itu Oh, perdana. Oh remaja usia 15 tahun, oh, Masya Allah. Paling kecil. Oke, barbar ya bang, gaspol terus. Kalau abang? Kalau
Kalau saya sendiri alhamdulillah kemarin kan sama di MTQ Kabupaten Deli Serdang juga juara 1 Syarhil Quran Putra. Masya Allah. Kalau saya sih ya Yes saja, ikut aja gitu. enggak juga. Ngomong aja bang. Benar di bidang syahril juga, juara 1 juga di Kabupaten Semarang, alhamdulillah. Satu tim nih bang. Satu tim. Ya, satu Oh, tim. satu Nah tim. ini untuk abangnya kan baru perdana tuh kemarin ikut tilawah remaja. Boleh nggak kita denger dulu suara abang kayak mana gitu? Kan penasaran nih ya kan? Yang udah tingkat remaja dengan usia 15 tahun tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Insyaallah. Pasti tentunya abang-abang nih udah kayak abang tadi kan dapat juara 1, dapat juara harapan 1 di tingkat remaja. Perasaannya apa tuh saat mendapati peringkat-peringkat yang terbaik udah? Kalau perasaan saya yang kemarin itu karena baru perdana di remaja, jadi nggak nyangka aja bisa dapet juara karena lawannya itu guru-guru saya. Gitu. Guru-guru. Ya. Oh, Masya Allah. Kalau abang sebelah? Kalau saya sih nggak nyangka lah, nggak nyangka gimana dibilang karena kan kita kemarin baru bentuk tim baru 3 minggu juga nggak nyangka lah bisa intinya final dan bisa menjadi juara 1 di kabupaten. Oh. Kalau abang tentunya sama ya karena satu tim ya Ya kan? kan juga karena satu tim, terus Iya. ya baru 3 minggu, tapi saya juga sih gembira juga sih. Gembira gitu. juga. Loncat-loncat enggak bang? Ya enggak juga loncat-loncat Iya. lah. Nah mungkin seru ya kalau misalnya kayak mendapat juara gitu. Tentunya pasti bangga ya kan. Tapi kan selain punya sisi bangga pasti kan sisi kesulitannya itu. Jadi selama belajar gitu, selama proses pengalaman apa saja gitu yang kalian rasakan? Kalau saya dalam proses belajar itu paling menambah wawasan lagunya, terus Terus cari lagu baru-baru ya, ya. lagu-lagu yang baru. Iya. Kadang merasa sulit nggak gitu bang? Ya kalau kesulitan ada, tapi ya pelan-pelan dicoba. Gitu. Kalau abang sebelahnya? Kalau saya kan karena kita lombanya main lomba per timnya kembali tadi kepada tadi untuk mencari chemistry dari sebuah tim itu itulah yang payah kan. Kalau misalnya mendapatkan hati lah tadi kan, kalau hatinya udah satu nah mau kita buat kayak manapun pasti bakal dapat gitu. Jadi kesulitannya itu aja sih, nyari chemistry di antara tim itu. Kadang suka sebel nggak bang kayak lihat temen tim gitu suka bandel gitu, suka nggak ngerti, kadang bingung, kadang sebel nggak gitu. Padahal kita udah niat biar bagus gitu. Nah iya bener tuh kak, karena kan ada beberapa tim yang kita nggak bisa sebut merek, ada yang misalnya Sari Tilawah atau Korinya tidak mengertikan perasaan Ya, kita, ya, terus ya, ya. terus mencambuk pensyarah untuk ayo lo gini teksnya cepet gitu Ya. kan. Nah, seharusnya mereka lebih mengertiin perasaan kita gitu kan. Oh, abang di Syaril jadi apa nih? Ya alhamdulillah menjadi pensyarah. Kalau merasa minder dengan tim lain pernah nggak bang? Pastinya pernah kan, karena kan kita melawan tim-tim yang bisa dibilang sudah solid, sudah sering main, bahkan di Iya. atasan saya sudah ada anak provinsi gitu kan. Ya pastinya agak minder lah gitu. Abang sebelahnya? enggak. Kalau saya sih ya Yes, gitu bang. dari segi latihan ya capek. Capek. Pengalaman abang soal Capek. pengalamannya Harus apa? pahit manisnya. Harus apa? Sabar lah ya Sabar menghadapinya. memenuhi apa? Memahami sifat teman-temannya gitu. Harus memahami teman-temannya, harus menguasai penghayatan tuh. Wis, luar biasa perjuangan tuh ya bang. Iya, jadi intinya nih siapapun dia, kalau misalnya kita memang mau bersungguh-sungguh, pasti kita bisa mengalahkan gitu. Intinya kita tetap bersungguh-sungguh aja, tapi tetap kita harus bermain profesional. Nah, Motivasi abang-abang mengikuti lomba tilawah Syaril Quran, motivasinya apa nih? Biar supaya apa gitu? Atau karena mau hadiahnya? atau ikut-ikutan teman. Atau mau ngumpul pialanya gitu? Kalau motivasi saya ikut tilawah karena termasuk hobi juga, Ini juga ya. dan kalau masalah hadiah itu nomor 2 lah. Nomor 2 ya.
Yang penting hobi awak Iya, udah iya, tersalur hobi. gitu ya. Abang? Kalau saya sih motivasinya sendiri itu adalah ya orang tua lah yang paling utama kan, ingin membanggakan orang tua, orang-orang terdekat kita, terus juga menambah wawasan dan circle pertemanan kita jadi luas. Kalau saya sih motivasinya buat nambah pengalaman aja, juga sama nambah motivasi itu wawasan sama banggakan orang tua. Membanggakan orang tua juga. Iya. Nah, alhamdulillah ya kan Bang, bisa dapat prestasi yang membanggakan. Nah, pastinya kan tentu dapat reward atau hadiah gitu kan. Nah, kira-kira tuh hadiahnya itu Abang gunakan tuh apa gitu? Kalau hadiah yang utama kasih ke orang tua, terus sedekah, baru sisanya untuk pegangan saya sendiri. Kalau saya dari hadiah kemarin udah banyak lah kan, terpecah-pecah ke ada ya, intinya untuk kebahagiaan orang-orang terdekat lah, semua mendapatkan dari mulai orang tua, teman-teman seperjuangan dan yang lain-lain lah, banyak biaya-biaya tertentu. Kalau untuk saya sih uangnya ya buat kebutuhan, juga untuk saya ya buat kebutuhan. Abang nih kan salah satu murid salah satu murid di PPH nih, ya kan? Gimana proses pertama kali Abang masuk ke PPH ini? Kalau saya proses pertama itu karena waktu itu saya juga ditawari bude saya karena kenal dengan Ustadz, suruh masuk sini coba aja. Yaudah saya coba mulai dari kelas 4 SD sampai sekarang, alhamdulillah lancar. Berarti dari saudara lah ya. Ya, udah dari macam kecil ya, Bang? macam Dari udah kecil. saudara. Kalau saya belajar di PPH Sumut ini bisa dibilang untuk pertama kali belajar ada rasa insecure kepada teman-teman yang udah lebih lah dari saya prestasinya kan. Tapi saya berusaha buat lebih menyamainya atau bahkan lebih dari prestasi dia. Kalau untuk saya sih ya jujur aja cuma ikut-ikutan. Bos. Ikut- Terus karena juga kawan gitu. Iya, ikut-ikutan sama juga. Karena punya potensi juga Iya, gitu ya. terus juga sama hobi juga. Hobi sih, juga hobi ikut juga. ini. Jadi ya ikut Ini aja. kesini tuh dari kawan atau dari saudara? Dari kawan. Kawan ya? Iya. Berarti kalau misalnya awal masuknya sini tuh berarti tadi yang Abang baju coklat ini teman-teman itu tuh dari budinya ya tadi pertama, baru yang si yang pakai baju putih si Jiko dari mana? Dari mana? Dari temen juga. Teman juga. Dan si Hanif itu juga dari teman untuk masuk ke PPH Sumut ini. Nah, jadi kalian tuh belajar di PPH Sumut ini cabang apa aja sih? Kalau saya pertama itu ikut tartil karena umurnya masih untuk tartil. Iya, untuk tartil. Terus udah cukup untuk tilawah, baru saya belajar pelan-pelan tilawah sampai akhirnya tilawah Sampai sekarang sini. ya. Pernah lari ke atau belajar ke cabang lain? Cabang Kirsap. Kirsap. Sabang. Oh. Pernah. Itu pernah mengukir prestasi juga dari Kirsap, Bang? Ya kalau untuk MTQ yang bergengsi belum, tapi kalau antar kawan-kawan di PPAH udah pernah juara 1 alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh Bang Jiko, Apa tadi pertanyaannya Bang? apa tadi? Belajar apa saja di PPH Sumut ini selain syaril Quran tadi itu? Kalau saya belajar di PPH Sumut ini masih untuk di dalam kawasan Syarihil Quran aja kan, tapi kita nggak tahu lah ke depannya gimana. Kalau untuk saya sih ya selain tadi syahril, ikut tilawah, belajar tilawah juga. Belajar tilawah juga? Iya. Bisa? Ya. Enggak apa-apa. Masih pemula gitu. Oh, masih Jangan- pemula. Jadi belum bisa kali. Masuk ke tilawah baru ini aja atau memang Baru ini juga. Baru ini aja. Terus Tahun niatnya 2021 ini. Oh. Abang-abang sekalian udah berapa lama nih belajar di PPH Sumut ini, mengukir prestasi-prestasi yang udah didapat? Kalau saya kurang lebih 8 tahun dari kelas 4 SD sampai cukup sekarang. lama ya. Dari nol belum tahu apa-apa Oh, gitu belum tentang tahu. MTQ belum tahu juga. Oh, Kalau saya udah dari tahun lalu lah, tahun 20 ya. 2020 kan. Kalau saya sih jujur baru ini sih. Baru ini. Baru tahun berapa nih Bang? Baru Baru tahun ini? ini. Hari ini? Tahun ini. Kalau hari Tahun ini, 2021.
Kalau hari ini Masih kapan baru, demonstrasinya masih gitu baru. kan? Masih baru tahun ini ya. Iya, masih baru. Masih Iya, baru tahu. tapi alhamdulillah sudah bisa memenangkan Musabakoh Syarhil Quran tahun 2021 juara Langsung satu. juara satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini kan sudah lumayan cukup lama ya untuk abang-abang juga. Nah jadi selama belajar itu apa sih pengalaman yang bisa kalian dapat dari sini? Kalau pengalaman belajar selama di PPAH, ya kita lebih tahu tentang ilmu-ilmu agama, terus juga bisa nambah wawasan perkawanan, pertemanan, nah gitu aja. Gitu. Kalau saya selama belajar di PPAH ini kesannya itu adalah kita tuh harus lebih menghargai proses kan, karena proses itulah yang membuat kita kuat. Ada masa di mana kita senang, ada di masa di mana kita susah. Jadi ya sama tim itu harus bersama lah, dimanapun kapanpun. Kalau saya menambah wawasan juga bisa Apa itu? mengasah hobi juga ya. Mengasah hobi. Iya, Ya. mengasah hobi saya. Mengisi Mungkin waktu untuk luang masuk. ya kan bang daripada Untuk main ini. game aja ya kan. Iya. Nah, Ya kan hobinya kan banyak. hobi Iya. yang berfaedah Gabutnya dibilang ya kan. gabutnya Iya, ngaji iya. ya bang. Oke mantap. Menurut abang sekalian ini yang udah ikut tilawah, ikut syarhil, gimana nih pendapat abang tentang guru-guru yang udah mendidik abang, yang udah memberikan ilmu? Cerewet kah, penyayang kah gitu, Serem kah? atau kejam, harus ini nih gitu, gimana tuh? Kalau pendapat saya, kalau guru marah itu Wajar berarti ya. wajar, dia pengen muridnya itu lebih baik gitu. Iya. Dan guru-guru sini tuh mengajarkan kita disiplin, terutama disiplin Waktu ya. waktu. Iya. Terus ya menjadi orang yang lebih baik gitu. Kalau saya perihal guru kan kembali lagi kepada kitanya. Kalau misalnya kita udah hafal teks ya udah siap semuanya kan bapak pun enak senyum-senyum lah, nggak marah-marah kan. Tapi kalau awak ini belum hafal teks, Lotot awak lah yang wah, lagi. jangan Kali harap dia. lah. Ya, jadi juga sama sih pokoknya Sama aja ya, kan Bang. juga satu tim. Satu tim ya. Iya. Ikut aja lah kan bang. Ikut aja lah. Nah untuk yang terakhir nih, apa sih pesan dan doa untuk PPAH Sumut ini untuk kedepannya? Kalau pesan saya untuk PPAH adalah selalu maju, semoga dikenal seluruh Indonesia. Amin. Kalau pesan saya untuk PPH Sumut semoga bisa untuk kedepannya lebih mengepakkan sayap di dunia per-MTQ-an, lebih melahirkan generasi-generasi Qurani di provinsi maupun di MTQ nasional ke depannya. Amin. Kalau saya sih Motivasi ya, doa bang untuk kalau motivasinya sih PPA ini mudah-mudahan bisa lebih maju ya, maju lebih lebih unggul, berkembang, berkembang. Menghasilkan generasi Generasi Qur'ani gitu ya. Generasi Qur'an. Oke. Masya Allah, Masya Allah. generasi Quran yang bermutu. Amin Allah amin. Ya, di sini ternyata ngelawak ya. Iya, itu kan motivasi dan doa untuk tempat latihan kita ini. Kalau motivasi abang-abang sekalian untuk teman-teman yang lagi nonton ini, nah apa itu? Ya, untuk Pesan ya motivasinya gitu. pesan saya buat teman-teman yang lagi nonton, kejarlah hobimu sampai sukses gitu. Itu aja, oke. Kalau saya kan motivasinya untuk teman-teman sekalian itu tadi, don't stop dreaming, jangan pernah berhenti, jangan pernah takut untuk bermimpi. Bermimpilah setinggi langit. Apabila kamu terjatuh, maka kamu akan terjatuh di antara ribuan bintang. Oke, mantap. Kalau motivasi dari saya sih terus berusaha sampai sukses walaupun diremehkan apapun tetap terus Ya, berusaha. ya, semangat, Jangan tumbang Masya ya, Bang. Allah. Walaupun diremehkan, walaupun dicaci maki, tetap terus berusaha. Teguh Dan itu pendirian ya sesungguhnya bang. itu Oke. motivasi bagi diri kita ya kan. Takbir bang. Allahu Akbar. Oke, terima kasih untuk abang-abang semua Yang telah sudah meluangkan bersedia. waktunya, yang telah menerima undangan dari kami untuk ditanya dan memberikan motivasi kepada teman-teman yang lagi nonton kan. Jadi untuk dari abang-abang ini tolong diambil motivasinya, buang jauh-jauh yang buruk-buruknya ya. Iya. Karena dari pengalaman hidup abang-abang ini bisa menginspirasi untuk hidup kita semua.
Oke teman-teman, jangan lupa ya tonton video kita selanjutnya di channel PPA Sumut dan jangan lupa untuk Di like. Komen. Dan subscribe. Oke, mantap. Oke, Oke Bang, sebelum- ini kita Bang, sebelum kita tutup nih, ya kan, biasalah moto kita itu ya kan. Paham kan Bang? Oke. PPA Sumut, Masya Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.